Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amar di channel Jendela Usaha. Teman-teman, di channel ini kita akan memberikan informasi menarik seputar dunia usaha, baik digital, virtual maupun konvensional. Bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini, so tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik kami selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan, tentunya setelah yang satu ini. Nah, oke, baik teman-teman, kali ini saya akan men-unboxing si perlengkapan tambahan mining kita agar nanti kita pemining ini lebih efisien dan lebih profitable lagi ya. Oke, ini saya belinya di Tokopedia teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen tahu di mana saya membelinya, nanti saya akan berikan link di kolom deskripsi teman-teman ya. Nah, oke, biar tidak terlalu panjang lebar, mari saja langsung kita unboxing si paket kita nih ya. Nah, di sini saya dibantu oleh cutter nih teman-teman. Packingnya cukup aman ya, karena di sini ada lapisan berluarnya, kemudian lapisan dusnya juga berlapis ya. Bukanya, nakanya di sini teman-teman. Oke. Kalau teman-teman pengen lebih aman lagi, sebetulnya saya juga menyediakan layanan untuk tambahan packing ya. Bisa pakai kayu juga atau bisa double wrap seperti tadi ya. Wow, ini lihat teman-teman, di dalamnya packingnya memang cukup safety ya teman-teman ya. Menurut saya ini ada lapisan bubble wrap lagi, dan ini ada gabus-gabus kayak gitu teman-teman, untuk lebih safety lagi ya, biar barangnya nggak rusak meskipun ketindih gitu gitu. Nah, oke, ini saya taruh aja di bawah, kemudian saya akan coba tarik satu persatu ya. Oke, ini ada fan. Saya beli fan ini teman-teman untuk nanti ditaruh di mining kita agar mengurangi dari suhunya, sehingga suhunya nanti kita harapannya sedikit menurun gitu ya, agar performanya lebih baik lagi, tidak terlalu overhot, jadi VGA kita lebih aman gitu ya. Oke, ini juga fan, hanya saya coba beli beberapa dari merek aja agar nanti kita lihat untuk efisiensinya seperti apa gitu ya. Dan di sini, oke, ini juga fan sama ya kayak gini. Jadi saya ini beli dua teman-teman ya, yang kayak gini. Ini ada dua versi dengan satu merek yang sama, dan nanti kita lihat mana sih yang lebih efisien gitu ya. Oke, ada apa lagi di paketnya? Oh ya, ini harusnya ada 3 nih. Oke, ini dia. Ini fan-nya. Nah, ini nanti untuk outputnya ya. Kalau ini untuk input, artinya untuk menghadap ke VGA kita. Kalau ini nanti saya pasang untuk output agar si angin yang keluar itu dia cepat keluar gitu ya. Jadi nanti disedot oleh si ini. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, ini saya juga beli lagi nih VGA kita dari MSI Ventus XS OC Edition 1660 Super ya, sama kayak yang kemarin teman-teman. Dan nanti kita lihat hash rate-nya dia ada di berapa gitu ya. Untuk yang dari keluaran dari MSI ini, dia garansinya itu
2 tahun teman-teman ya. Jadi aman lah untuk kita 1 tahun ganti komponen, kalau kemudian 1 tahunnya lagi garansi service, dan itu lumayan lah ya. Ada apa lagi? Dan ini yang terakhir teman-teman ya. Oke. Nah, ini sama juga VGA, cuman bedanya dia keluaran dari Asus teman-teman. Jadi dia mereknya Asus TUF Gaming, ya kan, versinya TUF Gaming, kemudian 1660 Super juga 6 GB ya. Nah, kenapa saya coba untuk membeli si Asus? Nah, karena Asus ini dia garansinya 3 tahun, relatif jauh lebih aman ya kalau kita bermain di mining ya menggunakan Asus. Dan garansi Asus pun 3 tahun itu kalau setahu saya sih dia ganti komponen ya, ganti komponen itu selama 3 tahun, jadi lebih aman pakai Asus. Ketika nanti kita berbicara efisiensi juga, tentu kita melihat juga di sana hash rate-nya dapat berapa, kemudian powernya juga nanti yang dia hasilkan berapa gitu, sehingga nanti kita bisa mengefisiensi. Dan nanti akan saya review ini di bagian monitornya di NiceHash gitu ya, karena di sini saya menggunakan NiceHash teman-teman, hingga teman-teman bisa memilih gitu ya, teman-teman memining menggunakan si MSI ini atau menggunakan Asus gitu ya. Oke teman-teman, ini saya akan buka ya kan. Sini saya akan buka. Untuk yang Asus dulu teman-teman ya, seperti apa dia. Nah, saya baru pertama kali juga megang yang Asus ini. Oke, ini dia teman-teman. Kemudian kita lihat apa aja sih yang ada di dalamnya. Oke, ini cukup simple ya. Kalau kemarin kita di MSI itu ada buku panduannya. Sini kita lihat tidak ada ya, atau ada di dalam sini mungkin. Oh iya, dia dari sini teman-teman. Yes. Nah, oke, ini dia teman-teman ya. Di sini lengkap juga ternyata. Ada buku panduannya, ini ada cardnya juga untuk ya berterima kasih gitu ya kepada kita sudah membeli, dan ya seperti itu sih ya. Oke, kemudian saya akan lihat nih seperti apa VGA-nya. Nah, ini dia teman-teman. Funnya 2 ya, sama kayak kemarin itu. Dan di sini di belakang sini kelihatan teman-teman ya, seperti ini. Jadi agak mirip lah dengan yang MSI, ada pengamannya juga kayak gini teman-teman ya. Iya, ini. Dan di atas ini ada mereknya, jadi ada logo Asus kayak gini. Dan di sini ada GeForce GTX, sama, cuman bedanya kalau di sini mereknya dia nggak hitam gitu ya, jadi nggak kelihatan udah kayak gini. Dan di font-nya sama juga seperti yang kemarin MSI ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan di sini untuk portnya itu ada DP, kemudian ada HDMI dan DVI ya. Oke, sama lah ya kayak kemarin, kayak yang kemarin. Oke, seperti itu. Ini dari yang Asus teman-teman. Kemudian saya akan coba Nah, selanjutnya saya akan buka yang MSI ini. Oke. Kita akan buka nih, saya taruh dulu di sini teman-teman. Nanti saya langsung pasang ya. Oke, dan dia sama ya seperti kemarin teman-teman. Ada buku manualnya juga. Dan saya penasaran nih, dia sama kayak yang kemarin atau beda ya? Harusnya sih sama ya. Oke, ternyata dia sama teman-teman. Nah, nanti kita lihat dia untuk hash rate-nya tuh dapat berapa. Nah, kita lihat untuk di sini sama ya seperti tadi, ada portnya ada di P, kemudian HDMI, dan ada DVI juga.
Dan kalau kita lihat sih ini teman-teman untuk powernya ya, powernya dia sama-sama menggunakan 8 pin PCI ya. Jadi di sini teman-teman ya, 8 pin PCI ini sama ya. Oke, nanti kita langsung pasang aja mungkin ya, biar tidak terlalu lama. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, untuk menyambungkan si grafikan kita dengan mainboardnya, kita tidak langsung ditancapkan ya, melainkan kita menggunakan penghubung yang namanya PCI Eraser seperti ini teman-teman. Nah, dalam paket pembelian kita tidak langsung dapat ya, jadi kita belinya harus terpisah teman-teman ya. Kalau teman-teman di Tokopedia atau di marketplace lainnya banyak sih teman-teman ya, jadi kita tinggal cari aja PCI Eraser gitu ya, nanti sudah dapat kayak gini. Nah, oke, langsung aja di PCI Eraser ini dia ada untuk powernya ada 6 pin kayak gini, dia menggunakan PCI juga. Jadi kita karena di sini PSU-nya sudah menggunakan full modular, jadi teman-teman ini sudah tersedia paket ketika kita membeli PSU itu. Nah, oke, langsung aja caranya untuk memasukkan ini, tinggal kita posisikan aja di bagian ini. Oke, langsung kita tekan teman-teman sampai dia berbunyi. Oke, kalau pastikan bahwa ini betul-betul rapat ya teman-teman ya, karena nanti akan, kalau misalkan longgar gitu khawatir nanti tidak bisa terdeteksi. Oke, langsung aja saya di sini akan kunci. Di sini ada kuncinya di ini teman-teman ya, kita tinggal dorong aja kayak gini sampai betul-betul terkunci dengan rapat ya. Oke, kalau sudah tidak bisa bergerak kayak gini berarti dia sudah kenceng ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memasang ini di bagian sini teman-teman ya. Untuk kabel ke PSU-nya di sini sudah siap menggunakan cabang yang dari PSU satunya teman-teman ya. Ini sudah dapat dari paket full modular tersebut gitu. Nah, oke, saya akan taruh di sini teman-teman, karena nanti kalau saya dapat rezeki lagi saya akan nambah di bagian ini, kemudian sampai ya mudah-mudahan full lah gitu. Nanti ke belakangnya kalau sampai bisa full seperti itu ya alhamdulillah gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan coba seperti ini teman-teman ya, pasang di area ini. Nah, nanti di sini kita harus kunci juga. Di sini kan ada tempat bautnya, harus kita kunci sampai dia agar aman, tidak jatuh suatu ketika gitu ya. Oke, kemudian teman-teman di sini langsung aja. Di sini untuk power si GPU ini dia menggunakan 8 pin teman-teman ya. Saya akan langsung pasang aja di sini. Sorry teman-teman kalau ini agak sedikit jauh ya, karena kalau memang teman-teman pengen tahu detail silahkan cek di video saya merakit mining ya, di situ sudah detail banget teman-teman. Oke, di bagian power VGA nya sudah, tinggal kita ke menghubungkan si PCI. Di sini tinggal kita colok aja sih gitu, gampang banget teman-teman ya. Di sini ada 12 slot untuk PCI, nanti terserah kita untuk memasukkan di mana. Saya akan masukkan di bagian yang satu ini. Oke, kemudian ini langsung ke PCI Eraser nya. Oke, ternyata dia nyampe teman-teman. Nah, oke, kalau sudah nyampe tinggal kita masukkan si powernya. Oke, dia sudah selesai teman-teman, sudah saya pasang semua, nanti tinggal kita cek aja. Tapi sebelumnya saya akan kunci di bagian ini nanti teman-teman. Nah, karena ini kayaknya terlalu dekat ya, karena waktu saya masang ini nggak saya ukur, jadi nanti saya akan geser sedikit ke sini ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya sudah selesai menambahkan 2 GPU ke mining saya, yang awalnya satu menggunakan GeForce GTX 1660 Super, kemudian saya tambahkan lagi dengan versi yang sama sebanyak 2 tadi yang sudah direview di depan. Nah, oke. Di sini sudah saya pasang fan-nya juga, dan nanti kita lihat hash rate yang didapatkan berapa, powernya berapa, dan suhunya berapa begitu. Nah, oke, selanjutnya langsung saja saya akan mengabsen nih GPU saya, apakah dia sudah terdeteksi langsung, karena sebelumnya kita sudah menginstal drivernya.
untuk Nvidia. Nah, langsung saja saya akan buka di bagian ini teman-teman ya, di PC, kemudian saya akan pilih manage seperti ini. Nah, di sini saya pilih device manager dan display ya. Nah, oke. Dia sudah terdeteksi teman-teman ya. Di sini ada 3 GPU kita yang mana semuanya sama-sama menggunakan Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Nah, ini semuanya sama teman-teman ya. Dan kemudian saya akan langsung coba untuk menghidupkan si NiceHash miner saya gitu ya. Saya akan double klik di sini. Dan nanti teman-teman sebelum menjalankan perlu diperhatikan juga ya. Untuk GPU yang 3 ini pengaturannya, nah ini dia. Oke, untuk teman-teman ya, ini sudah masuk ke menu dashboardnya di NiceHash miner kita, dan di sini sudah terdeteksi ya ada 3 GPU. Dan kalau seperti ini sih biasanya sudah aman gitu teman. Nah, selanjutnya di bagian device kita lihat, nah di sini oke sudah ada semua, dan ini pastikan kalau ini sudah kita hidupkan gitu ya. Kecuali yang Intel atau yang prosesor kita disable karena kita tidak mining menggunakan prosesor. Nah, kemudian teman-teman di benchmark ini yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Di benchmark ini kan 3 GPU ini untuk algoritmanya itu harus sama teman-teman ya. Jadi dipastikan bahwa algoritma yang kita gunakan itu sama. Nah, kalau nanti algoritma yang kita gunakan itu berbeda, maka akan terjadi crash atau mining kita tidak berjalan gitu. Biasanya pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita melihat algoritmanya? Teman-teman bisa klik di bagian ini ya. Ini untuk GPU 1 gitu ya. Nah, di sini kan banyak nih. Kemudian algoritmanya ada Dagger Hashimoto, Zhash, Beam, Dagger Hashimoto lagi gitu ya. Ada Kapow, Octopus kayak gini dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa kita ini saya menambang Dagger Hashimoto di sini. Kemudian minernya kita menggunakan Excavator. Dan speednya kita mendapatkan secara default ya, kita mendapatkan 25,335 MHz. Dan ini kita hidupkan. Kemudian yang lainnya kita matikan. Gitu. Kemudian kita cek di GPU yang kedua, ini GPU yang lama teman-teman ya. GPU yang kedua ini teman-teman ya. Nah, ini GPU yang sudah saya gunakan dari dulu, dia keluaran dari MSI. Nah, di sini teman-teman, kalau kita lihat algoritmanya yang kita gunakan juga dari Dagger Hashimoto. Kemudian minernya kita pakai Excavator juga, dan hash rate-nya saya mendapatkan 27,226 MHz itu secara default. Dan ini lebih tinggi karena memang saya kurang tahu ya, karena mungkin memorinya berbeda atau dan lain sebagainya. Dan kemudian yang di sini yang dicentang di bagian algoritmanya kita cukup mencentang satu aja Dagger Hashimoto. Dan di GPU yang ketiga kita cek juga bahwa di sini pastikan juga bahwa kita yang aktif itu hanya Dagger Hashimoto, dan di sini speednya kita mendapatkan 25,354. Jadi sama seperti yang atas tadi ya. Jadi speednya GPU yang baru kita itu lebih sedikit rendah, mungkin memorinya berbeda ya teman-teman ya. Dan nanti kita coba setelah di overclock gitu ya, kita dapat kecepatan hash rate-nya tuh di berapa gitu ya. Oke, kalau sudah kita pastikan bahwa settingan di benchmark ini benar, kemudian kita kembali ke dashboard. Oke, di sini langsung saya coba start mining ya teman-teman ya. Dan oke, ini sudah terdeteksi tiga-tiganya GPU kita. Nanti kita lihat ya untuk hash rate-nya tuh sesuai dengan tadi yang ada di benchmark atau tidak gitu. Nah, oke teman-teman, ini bisa kita lihat bahwa hash rate GPU baru kita ini dua-duanya nih mendapatkan hash rate yang sama persis ya. Jadi 25,30, kemudian powernya 98, satunya 102. Dan nanti kita lihat deh ya untuk setelah di overclock dapat hash rate-nya tuh berapa.
Dan oke, langsung saja saya akan coba overclock teman-teman dengan menggunakan MSI Afterburner. Yes. Oke, dan ini settingannya saya gunakan yang sama ya. Teman-teman kalau misalkan teman-teman mau setting per GPU, maka ini tinggal diklik gini aja, maka nanti teman-teman untuk nyetingnya per GPU ya. Kalau ini saya select semuanya aja biar lebih mudah ya. Dan ini saya turunkan ke 65 teman-teman ya untuk power limitnya, dan fan-nya saya taruh di 70. Oke, kemudian core clock-nya saya tetap plus 6 teman-teman ya. Sorry, untuk core clock-nya saya tetap di plus 0 ya. Kemudian untuk memory clock-nya saya akan naikkan jadi 950. Dan saya akan coba klik OK di sini. Nah, kita tunggu nanti sampai dia stabil ada di hash rate berapa gitu teman-teman. Nah oke, ini sudah mulai naik nih dia ya. Jadi yang tadinya 25 dia sudah 26, 33, kemudian yang kedua 28, yang ketiga 26. Oke, sambil lalu kita tunggu teman-teman ya. Nah, untuk yang hijau seperti ini berarti pekerjaan kita tuh diterima atau berhasil gitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan share dengan yang hijau-hijau ini, maka pendapatan kita sudah akan masuk ke akun NiceHash kita. Nah, oke, ini dia teman-teman. Sudah naik ya. Dia ada di kisaran 29,67, kemudian untuk CPU yang lama 31,36. Yang ketiga 29,63, dan ini wattnya di kisaran 81,12 watt. Ini cukup aman lah ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya dirasa terlalu tinggi ininya untuk wattnya, bisa kita turunkan. Biasanya sih saya menggunakan 60 teman-teman ya. Saya akan coba 60. Yes. Nah, ini dia sudah di 75, rata-rata di 75 ya. Dan saya akan coba naikkan sedikit karena memori Samsung di GPU baru kita ini biasanya teman-teman menurut informasi yang saya dapatkan dia kuat sampai 1000 lebih gitu ya. Saya akan coba di 1200, apakah dia hash rate-nya naik atau masih tetap, atau nanti kalau ada crash di sini saya akan turunkan lagi, berarti memorinya tidak kuat gitu ya. Oke, saya akan ubah ininya agar tidak berubah semua. Kemudian saya akan atur di GPU yang pertama dulu 1200, dan oke, saya akan atur juga di GPU yang ketiga jadi 1200 juga. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan cek lagi di eksavatornya. Kita tunggu sebentar teman-teman ya sampai dia nanti naik. Kalau betul-betul naik, ya harusnya naik gitu ya. Kalau misalkan tetap berarti ya yes, ini dia teman-teman. Kita dapat 30,76. Dan yang tadi tetap ya di 31,33, dan ini juga 30,79. Ini cukup bagus ya. Jadi rata-rata di 30 teman-teman ya. Dan nanti kalau tidak ada crash yang terjadi di sini berarti mining kita aman gitu. Nah, kalau misalkan ada crash biasanya ada sih yang warna merah gitu di sini, artinya bahwa pekerjaan kita itu crash atau terlalu memaksakan memori gitu, sehingga tidak efisiensi juga, harus kita turunkan agar dia lebih stabil. Nah, ini ternyata tidak ada crash selama ini, berarti ini saya anggap bahwa overclock yang saya gunakan nih dia masih berjalan gitu. Tapi berkala nanti saya akan cek secara berkala teman-teman ya. Kalau misalkan nanti di tengah jalan ternyata ada crash, maka overclocknya saya akan turunkan, begitu teman-teman. Nah, kemudian saya kembali ke dashboardnya di NiceHash ya.
Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat, saya langsung kunjungi di situs webnya aja dengan mengklik yang ini. Nah, oke. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya, bahwa untuk per day-nya kita tuh mendapatkan sekitar 4,35 euro ya. Ini konversinya ke euro teman-teman. Atau lebih gampangnya kalau kita membaca seperti ini teman-teman ya, kita kembali ke excavatornya tadi, kita kembali ke Nice Manor-nya. Kemudian ini kan ada euro. Nah, ini tidak sama kadang karena memang agak sedikit ada yang lambat gitu ya, jadi tidak langsung sama. Coba kemudian saya akan cek lagi di bagian ini, dan saya akan coba merubahnya ke IDR teman-teman ya. Untuk mata uangnya yang euro saya akan ubah IDR. Nah, oke. Saya akan kembali ke dashboard. Nah, dia sudah berubah teman-teman. Jadi estimasi pendapatan kita sehari ini bisa berkurang, bisa bertambah juga tergantung dari fluktuasi dan pendapatan kita yang ada di sini teman-teman ya. Pekerjaan kita yang di accept atau diterima. Nah, ini berpengaruh juga terhadap pendapatan kita. Nah, oke. Ya, rata-rata katakanlah 47.000 ya. Jadi kalkulasi kita, saya akan buka kalkulator di sini teman-teman. Nah, dengan 3 GPU, maka kita akan mendapatkan estimasinya 47.000. Kemudian kali 1 bulan misalkan 30, maka seharusnya pendapatan kotor kita itu 1.410.000. Nah, ini akan selalu fluktuatif teman-teman ya, tidak harus sama. Artinya bisa naik juga, bisa turun juga, tergantung juga dari harga Bitcoin. Kalau semakin harga Bitcoin itu semakin tinggi, maka pendapatan kita juga akan semakin tinggi teman-teman. Nah, begitu teman-teman ya, dengan 3 GPU yang versi sama 1660 Super ya, Nvidia. Dan oke, saya akan close ini teman-teman. Nah, seperti itu, saya akan balik ke Nice Manor-nya. Dan di sini teman-teman kita lihat bahwa itu dia naik di sini ya. Jadi 5 US dollar. Ya kan? Kemudian ini yang belum terbayarkan. Nanti kalau ini sudah terbayarkan selama 4 jam sekali, maka dia akan masuk ke BTC wallet balance kita yang di Nice Hash. Kemudian nanti ini bisa langsung kita tarik ke dompet wallet kita, bisa menggunakan Indodax atau toko kripto seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum melihat videonya, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di sini ya. Atau teman-teman bisa klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan kemudian ini total yang saya dapatkan teman-teman ya. Jadi saya mendapat 76,38 US dollar. Dan ini belum saya tarik karena saya masih menunggu harga Bitcoin agak tinggi lagi. Karena ketika harga Bitcoin itu rendah, maka kita juga akan mendapatkan pendapatan yang rendah juga. Tapi kalau nanti harga Bitcoin tinggi, maka pendapatan kita akan secara otomatis tinggi. Nah, untuk minimum untuk payout di sini adalah 0,001 BTC. Kalau ini saya sudah punya 0,002, jadi saya sudah mendapatkan minimum untuk payout sebetulnya. Cuman nanti saya akan buat video selanjutnya untuk payout. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk detailnya di sini sama seperti review saya sebelumnya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Terima kasih ya untuk perhatiannya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua yang lagi bergelut di dunia mining. Dan kalau teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau teman-teman mau request apa terkait dengan dunia mining, khususnya di mining menggunakan GPU ya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan diklik
like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jendela usaha.